Sore hari ini adalah sudah tapi belum. Judulnya kok tabrakan ya. Bagaimana kita memahami tema sudah tapi belum. Nah, kita akan belajar sama-sama apa maksudnya tema ini. Apa maksudnya judul ini. Ayatnya saya baca. Next. Oke. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 7. Pelan-pelan saya baca. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 6 dan 7. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yang mendengar, yang membaca, yang percaya firman Tuhan akan diberkati. Katakan amin, haleluya. Oke, yang berikutnya. Kita akan coba iris tipis-tipis apa yang sudah kita baca. Saya mencoba pelan-pelan dengan bahasa yang sederhana. Ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Titik dulu. Bagaimana maksudnya kita dahulu sudah mati karena pelanggaran. Bapak Ibu lihat 4 hal yang kita bisa lihat di kotak putih itu. Yang pertama, upah dosa itu maut. Dosa hanya menghasilkan kematian. Katakan sama-sama, dosa menghasilkan kematian. 1, 2, 3. Oke ya. Kamu tuh sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pelanggaran-pelanggaran berarti bukan cuma satu pelanggaran, tapi banyak. Dosa-dosamu berarti bukan cuma satu dosa, tapi banyak dosa. Dan itu menyebabkan kita layak divonis hukuman mati. Kenapa kita mati? Ayat 2, kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam dosa. Jadi artinya ketika seseorang hidup di dalam dosa, dia sama dengan sudah mati secara rohani. Paham ya? Jadi orang yang hidup dalam dosa gimana sih Pak? Hidup dalam dosa adalah terus menerus tinggal di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Terus menerus tinggal di dalam dosa, itu artinya hidup dalam dosa dan itu artinya kematian. Kamu hidup di dalam dosa itu sehingga kamu mati karena pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, kenapa bisa terjadi kematian? Ayat 2. Yang pertama, hidup dalam dosa. Yang kedua, perhatikan ayat 2. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi rupanya ketika kita hidup dalam dosa, kita sama dengan mengikuti jalan dunia. Jalan dunia tentu berbeda dengan jalannya Tuhan. Ya, jalan dunia ini hidup secara duniawi. Kemudian yang ketiga, kenapa mati? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa sih penguasa kerajaan angkasa? Yaitu siapa? Roh yang sekarang sedang
sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi saudaraku, penguasa kerajaan angkasa ini adalah setan. Ya, penguasa kerajaan angkasa itu maksudnya iblis. Dan roh itu, roh setan itu, perhatikan ayat 2 bagian akhir, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kesimpulan yang terakhir, penguasa kerajaan angkasa itu masih bekerja sampai sekarang. Jadi ada 2 roh yang bekerja hari ini. Roh Kudus dan roh setan. Roh Kudus kerja mati-matian menarik hatimu kepada Tuhan. Tapi roh setan juga kerja mati-matian menjauhkan hatimu dari Tuhan. Ya, Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Roh setan membuat kita menyenangi dosa. Jadi roh itu sekarang kata Alkitab sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi jangan kaget kalau lihat orang jahat di luar, kok orang jahatnya enggak tobat-tobat ya. Kok orang jahatnya tambah jahat ya, kenapa? Mereka sedang dikuasai oleh kerajaan, penguasa kerajaan angkasa. Bilang sama sebelah tabo-tabo, waspadalah, waspadalah. Haleluya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini cerita dulu. Paulus sedang berkata kepada jemaat Efesus, dahulu, ini dahulu, kamu tuh dahulu mati. Kamu tuh dulu hidup dalam dosa. Kenapa? Karena kamu sudah ikut jalan dunia ini, kamu itu taat kepada setan yang sekarang tetap bekerja. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Setan adalah pribadi yang tidak pernah kenal hari libur. Setan tidak pernah tidur, setan tidak pernah cuti, setan tidak pernah istirahat, setan tidak pernah menyerah. Dan dia akan terus bekerja untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi jangan kalah sama setan ya, haleluya, puji Tuhan. Next yang berikutnya. Nah sekarang Bapak Ibu kita khusus lihat ayat 2. Kesimpulan dari ayat 2 adalah banyak orang tidak menyadari bahwa ketika dia hidup dalam dosa, dia sedang taat kepada iblis. Lihat huruf kuning. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kita itu selalu taat kepada sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Jadi namanya taat itu pasti yang kita taati itu lebih tinggi dari kita. Nah, Alkitab berkata, kamu hidup di dalamnya, kamu hidup di dalam dosa. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi ketika kita hidup dalam dosa, kita tuh tidak sadar bahwa kita sedang taat kepada iblis. Oh ternyata bisa ya seorang taat kepada iblis ya. Kita kan selama ini mendengar taat tuh ya kepada orang tua, kepada Tuhan. Tapi ayat ini bilang, orang yang hidup di dalam dosa, itu sedang mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dia nggak sadar kalau dia sedang dikontrol, dia sedang dipimpin, dia sedang dikendalikan oleh roh jahat. Nah yang berikutnya, orang benar, saya pastikan dia akan dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Orang benar akan dipimpin, dikendalikan Roh Kudus. Tapi orang durhaka pasti dia dipimpin, dikendalikan oleh roh setan. Makanya dia taat kepada setan. Dia nggak sadar kalau dia itu sedang diperbudak. Dia nggak sadar kalau dia sedang dikontrol, dia sedang disetir, dia sedang dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa itu. Oke, kita maju. Yang berikutnya, ayat 3, 4, dan 5. Nah, perhatikan bahwa ayat 3 ini adalah kejujuran Paulus. Dia mengakui bahwa dia pun dahulu begitu. Jadi saya senang dengan Paulus nih. Paulus ini bukan hamba Tuhan yang suka nyalah ke jemaat. Enggak. Paulus ini dia jujur. Saya baca lagi ayat 3. Sebenarnya dahulu kami, Paulus dan teman-temannya, rasul-rasul. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi
Paulus juga dulu hidup dalam hawa nafsu daging dan harus dimurkai. Paulus dulu taat kepada penguasa kerajaan angkasa. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi Paulus ngakui kalau dia dulu jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Yang durhaka tadi loh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tidak merasa lebih suci dari yang lain. Saya mau bilang bahwa Bapak Ibu dan saya, kita semua sama. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya harus dimurkai. Gitu ya. Bilang sama sebelah, kita ternyata satu level. Bilang saudaraku, haleluya. Ya, katakan ya. Kita di satu level, sama-sama orang berdosa. Yang seharusnya dimurkai, kita harusnya sudah mati. Kita itu vonis mati, saudaraku, ya. Jadi hari ini kalau kita ke kantor polisi, kita minta SKCK. Sekarang istilahnya SKCK, saudaraku ya. Kalau dulu SKKB, surat keterangan kelakuan baik gitu. SKCK, surat keterangan catatan kejahatan kalau nggak salah gitu. Kriminal. Oke, SKCK. Kalau kita ke kantor polisi lalu kita, Pak, saya minta SKCK Pak untuk kepentingan kerja, untuk kepentingan bla 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 apa yang lain, haleluya ya. Untuk apa Mas SKCK? Saya mau nembak si Mawar, haleluya. Oh, enggak ada hubungannya saudaraku ya, nembak. Karena mungkin si Mawar, kamu mau jatuh cinta sama saya, mana SKCK kamu? Misalnya gitu saudaraku ya. Jadi cewek-cewek tolong ya kalau mau ditembak, enggak usah minta SKCK ya, haleluya, puji Tuhan. Iya. Kalau kita minta SKCK ke kantor polisi, kemudian polisi akan membuka file. Oh, bisa keluar Mas, karena Anda tidak punya riwayat tersangkut dalam dunia kriminal. Menurut polisi kita ini baik. Menurut polisi kita tidak bersalah secara hukum. Maka keluarlah surat keterangan kelakuan baik. Haleluya. Tapi sejujurnya kalau kita mengajukan SKKB ke sorga, SKCK ke sorga saudaraku, hidup kita semua, Bapak Ibu, Saudara dan saya, hidup kita ini penuh dengan kriminalitas. Haleluya. Bilang sama sebelah, ternyata kita kriminal ya. Haleluya. Bilang saudara ya. Haleluya ya. Haleluya. Ternyata kita ini penuh catatan kriminal saudaraku. Iya. Kalau belum diampuni, maka kita mengajukan Tuhan, aku ini baik apa jelek? Tuhan buka lihat catatannya. Yalah, kamu itu jelek, elek, ora karuan, ora taat, mursal, murtad, enggak setia, haleluya ya, ngambekan, haleluya, tersinggungan, sensitif, segala macam saudaraku. Tapi itu dulu nak, tapi karena kamu sudah percaya Yesus, ayat 4, iya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Yang mengucap syukur karena kita diselamatkan Tuhan, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, di masa yang lalu tidak ada yang lebih kudus, kita semua sama, seharusnya dimurkai. Ayat 4 dan 5, ada anugerah Allah, kita diselamatkan. Jadi kita adalah pribadi-pribadi yang sudah mati tapi dibangkitkan. Nyanyi sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati. Jemaat saja. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan. Amin. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ketika kita berkata jadilah padaku seperti yang Kau ingini, artinya Tuhan biar aku ikut jalan Tuhan. Biarkan aku tidak mengikuti jalan dunia ini, tapi aku ikut jalan Tuhan saja. Next yang berikutnya, ayat 6 dan 7 ini fokus kita. Perhatikan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia akan membangkitkan kita. Betul? Salah ya? Dan di dalam Kristus Yesus, Ia mungkin membangkitkan kita. Salah ya? Oke, kita baca sama-sama ayat 6. Saya nggak ngerti yang benar bagaimana nih. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Titik. Koma. Bukan titik, koma saudaraku. Koma. Saya mau tanya, sekarang Yesus tempatnya di mana sih? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah ada di sorga menyiapkan tempat buat kita. Dan ayat ini berkata di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita. Jadi ayat 6 ini adalah sudah. Dia telah membangkitkan kita. Kita telah dibangkitkan. Yang kedua, kita telah diberi tempat bersama Yesus di surga. Jadi ini sudah. Tapi ayat 7 dia bilang begini, supaya pada masa yang akan datang. Ini kan belum berarti. Pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini ada sudah tapi ada belum. Ayo bagaimana kita memahami ini? Sebentar kita akan bedah ini saudaraku. Ada sebuah fakta unik dalam hidup kekristenan bahwa ada fakta sudah, ada fakta belum. Ya, kita sudah dibangkitkan. Loh saya masih hidup Pak, belum mati. Bangkit itu kan berarti mati dulu nih. Baru dibangkitkan, gitu kan. Dan telah diberi tempat bersama Yesus di surga. Loh saya masih nginjak bumi. Saya masih di Kalinegoro. Saya masih ada di sini. Bagaimana menjelaskan ayat ini bahwa Dia sudah menempatkan kita bersama-sama dengan Dia loh. Jadi bareng Yesus di sorga sekarang sudah terjadi. Waduh ini aneh ini, haleluya, aneh ini aneh. Lanjut yang berikutnya, puji Tuhan. Yang jelas ada dua fakta yang unik dalam hidup kekristenan kita. Yang pertama, kita sudah dibangkitkan, fakta pertama. Fakta kedua, kita masih hidup dan belum mati. Fakta pertama, kita sudah dapat tempat di surga. Fakta kedua, kita masih hidup di dunia. Bilang sama sebelah, kita ini di surga apa di dunia sih sekarang ini, tanya-tanya saudaraku ya. Jangan-jangan ada dari aku loh, kalau begitu hari ini aku di surga apa di dunia nih, haleluya ya. Puji Tuhan. Lihat kakinya semua masih nginjak tanah ya, nginjak lantai ya saudaraku ya. Tidak ada yang ngambang ya, tidak ada di antara kita yang penjelmaan ya, haleluya. Ya Bu Fitri tidak nginjak lantai karena tidak gitu. Haleluya. Iya, mungkin Bu Fitri tidak nginjak keramik karena tidak gitu. Haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tapi Bu Fitri bukan jadi-jadian saudaraku. Kita semua masih di bumi. Kita semua masih di bumi saudaraku ya. Jadi ini dua fakta unik. Loh,
Lalu gimana Pak? Bingung Pak, ini tambah bingung. Khotbah sore hari ini membingungkan saya. Tunggu, sampai kesimpulan nanti kita akan jelas ya. Next yang berikutnya. Saya ingin memberikan beberapa gambaran untuk menjelaskan sudah dan belum. Gambaran yang pertama dalam dunia olahraga. Ini ada berita di bola.com bahwa Liverpool comeback atas Fulham. Apa sih comeback? Comeback itu, ini saya jelaskan buat ibu-ibu yang tidak suka nonton bola, ya, yang hidupnya terlalu kudus, gak suka olahraga, saudaraku, tetapi sukanya sinetron azab, haleluya ya. Iya, banyak ibu-ibu gak suka sepak bola, saudaraku, tetapi sukanya sinetron azab, haleluya ya. Dan ini saya menjelaskan kepada remaja-remaja tentang dunia sepak bola, karena mereka terlalu kudus, gak suka sepak bola, tapi sukanya drakor, nah gitu ya. Nah, apa itu comeback? Liverpool comeback atas Fulham. Jadi ini Liverpool sama Fulham tanding dalam sepak bola. Di babak pertama Liverpool kegulan dulu. Ya. Jadi kegulan dulu. Tapi di babak kedua dia balikan keadaan dan dia menang. Itu namanya comeback. Ya. Jadi awalnya kalah tapi babak kedua menang. Itu namanya comeback. Bilang sama sebelahmu, kita juga akan comeback atas masalah kita. Katakan haleluya ya. Comeback. Artinya comeback itu, ya, comeback itu hari ini kalah tapi besok menang. Katakan amin saudaraku, amin ya. Jadi kita boleh kalah hari ini, lawan boleh mengalahkan kita hari ini, tapi besok kita menang, itu namanya comeback. Haleluya. Yesus juga comeback. Wah, bagus juga jadi judul khotbah ya. The comeback of Jesus. Wih saudaraku ya. Dia mati saudaraku, mati. Wih, dia mati, kalah. Iya. Dia mati di kayu salib, diolok-olok sama iblis, mati lo. Tapi hari yang ketiga dia comeback saudaraku, dia menang. Wih, tepuk tangan buat Yesus, haleluya, keren. Saudaraku ya. Jadi ini ada berita, Liverpool comeback atas Fulham. Dan dia menjejakkan satu kaki di final. Kok cuma satu kaki? Artinya dia sudah pasti ada di final. Walaupun babak penyisihan belum selesai. Saya harap ini bicara kepada kita. Di babak grup belum selesai, tapi karena nilainya udah tidak terkejar, maka dia sudah pasti ada di final. Jadi, apakah Liverpool sudah di final? Sudah. Apakah Liverpool sudah di final? Belum. Jadi ada fakta sudah dan belum di satu keadaan. Saya berharap kita mengerti, saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Dan hebatnya lagi kalau kita pakai gambaran ini, gak masalah di pertandingan terakhir Liverpool kalah atau menang. Tapi dia tetap ke final. Kalaupun dia kalah, dia tetap ke final. Hidup kita adalah hidup yang sama seperti ini. Hari ini kita sudah dikasih tempat di sorga. Satu kaki kita, satu fakta dalam hidup kita. Kita sudah ada di sorga bersama Yesus. Kita sudah dibangkitkan. Tapi kita hari ini masih di bumi. Dan apakah kita menang atau kalah hari ini, seperti apapun keadaanmu ketika engkau percaya Yesus, engkau sudah pasti dan dapat jaminan di sorga. Haleluya. Yang pasti Alkitab berkata kita akan lebih dari pemenang. Haleluya ya. Kita gak akan kalah, kita gak akan dikalahkan oleh persoalan kita. Kita sudah ada di final, tapi belum juga sampai ke sana. Saya kasih gambaran yang kedua, next ya. Ini satu berita, cerita dari pelajar SMA yang sudah diterima di kampus swasta, walau ujian nasional aja masih jauh. Jadi, ada satu titik dalam sistem pendidikan kita, seorang anak yang berprestasi itu dia masih SMA, kelas 12. Jadi anak-anak sekarang Bapak Ibu, mereka sekolah itu lebih tinggi dari kita. Iya. Karena dulu zaman saya sekolah itu angka paling tinggi itu 6 saudaraku ya. Level sekolah paling tinggi itu 6, kelas 6 SD. Tapi hari ini anak-anak kita sekolah sampai kelas 12. Nah makanya mereka sok kritis, sok cerewet, sok bawel, sok ngeyel. Haleluya. Karena mereka lebih pinter dari kita. Kita cuma 6, mereka 12. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi ini generasi 12 saudaraku ya. Oke, puji Tuhan. Mereka tuh SMA masih kelas 12, saudaraku. Tapi karena berprestasi, mereka sudah diterima di perguruan tinggi, di universitas. Jadi apakah siswa ini sudah mahasiswa? Sudah, karena sudah diterima. Tapi apakah dia sudah mahasiswa? Belum, karena dia masih SMA.
Haleluya. Jadi ada satu fakta, anak ini ngalami sudah dan belum. Gitu juga dengan hidup kita. Hari ini kita masih di bumi, tapi kita, Alkitab berkata, sudah ditempatkan bersama Yesus di sorga. Katakan sama-sama, kita memang keren. Alkitab memang keren. Bilang, haleluya. Kita memang keren, haleluya. Ya. Jangan takut mengakui bahwa kita keren, saudaraku ya. Saya tahu bahwa saya keren setelah saya menikah. Karena Bu Febe suka ngiti-ngiti dan saya tidak tahan, haleluya ya. Jadi saya tahu sekarang saya keren, haleluya. Keren itu orang tahan ngiti-ngiti, itu maksudnya gitu. Nah, apakah ini masih kurang? Saya kasih contoh ketiga, next. Apply visa. Orang yang mau ke luar negeri itu harus mengajukan visa. Sebelum visa di-approve, sebelum visa itu diterima, maka dia nggak bisa masuk. Dia mau ke Amerika misalnya. Dia harus ajukan visa, harus ada sejumlah dana yang dikirim sebagai jaminan. Lalu kemudian pemerintah Amerika akan menyelidiki ini boleh masuk apa enggak. Ketika pengajuan visa disetujui, maka kita seperti sudah di luar negeri walau masih di Indonesia. Haleluya ya. Di angkringan lagi makan sego kucing. Bro, aku Australia mah nyambut gawe ning Australia, tembus Australia, sekolah Australia. Temannya bilang, "Mangane sego kucing Australia." Haleluya ya. Teman kita nggak tahu kalau visa kita sudah di-approve. Visa kita sudah tembus, kita tinggal nunggu waktunya saja ada di Australia. Jadi kita sudah disetujui walaupun kita masih ada di Kuncingan, saudaraku ya, ada di angkringan. Iya, kita sudah disetujui, kita sudah. Yang berikutnya, pindah ke warga negaraan. Seseorang sudah bisa menjadi warga negara lain walau dia masih harus membereskan urusan di negara asalnya. Sudah disetujui, kita mau pindah kemana misalnya. Pindah Pak, Indonesia ini nggak aman. Saya mau pindah ke Bahrain. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang langsung netizen bola langsung wah, haleluya ya. Bahrain aja takut ke Indonesia, kok kita mau ke Bahrain. Oh, haleluya ya. Indonesia ini susah Pak, saya mau ke Bahrain aja Pak, supaya di sana kita dapat kemenangan karena perpanjangan waktu. Lagi rame ini saudaraku ya. Gitu. Jadi kita masih di Indonesia saudaraku, kita masih mancing di gending saudaraku. Iya, tapi pihak Bahrain sudah approve saudaraku pengajuan kepindahan kewarganegaraan kita. Puji Tuhan. Jadi kita masih di Indonesia tapi sudah jadi warga negara sana. Bisa terjadi. Hari ini visa kita, surat izin masuk, Alkitab bilang kewargaan kita adalah dalam surga. Jadi kita sudah jadi warga negara surga. Tapi sekaligus belum juga karena kita masih warga negara Republik Indonesia. Yang paham katakan amin saudaraku ya, haleluya. Bilang sama sebelah, "Nek isih mubeng kebangetan." Bilang saudaraku haleluya ya. Oke. Nah tapi saudaraku, saya kasih disclaimer, saya kasih sebuah pernyataan bahwa kebenaran ini tidak berlaku seperti ini. Next, nah tidak berlaku untuk hal ini. Diterima si mawar sebagai pacar walaupun masih pacaran dengan si melati. Nah ini namanya sesat, haleluya ya. Pak, berarti kalau gitu saya bisa dong diterima pacar oleh si mawar walaupun saya masih pacaran dengan si melati. Kalau ada yang tanya begitu saudaraku, mari kita ulek bersama-sama. Kita ulek, kita lomboi, kita kecapin, haleluya ya. Jadi kalau ada yang model begini ini bukan dibina, tapi dibinasakan. Begitu ya. Jadi kalau ada jemaat yang model begini nggak bisa saudaraku, ya nggak boleh mendua hati. Gereja boleh buka cabang, asmara nggak boleh buka cabang. Ya. Kalau di sebelahmu pasanganmu bilang, "Pak berani begitu tak ulek kamu." Bilang gitu ya saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi nggak bisa pacaran dua sekaligus, mawar dan si melati. Orang yang seperti ini seharusnya pacaran sama bunga kantong semar. Haleluya, begitu ya. Tadi pagi sudah bunga bangkai soalnya saudaraku. Tadi pagi bunga bangkai mosok podo meneh orang kreatif saudaraku ya. Ini orang seperti ini harusnya pacaran nggak boleh sama mawar, nggak boleh sama melati, tapi sama bunga bangkai atau kantong semar. Haleluya ya.
Orang ngerti kantong semar koyone saudaraku ya. Orang ngerti kembang-kembangan ya. Taunya bunga bang, haleluya. Jadi Bapak Ibu tidak berlaku untuk yang seperti ini sesat ya. It's only joke supaya Bapak Ibu nggak tegang. Karena jujur saudara, jemaat sore lebih tegang dari jemaat pagi. Haleluya ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jemaat sore itu serius-serius saudaraku ya. Jadi kalau nggak dikerjain nggak ketawa saudaraku. Puji Tuhan. Lanjut yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab banyak mengajarkan tentang konsep sudah tapi belum. Dan ternyata Alkitab kita banyak dipenuhi konsep sudah tapi belum. Dan kita akan lihat beberapa. Nanti simak OBS. Nah buat jemaat baru nanti saya tawari mau masuk di grup GPDI Karisma enggak. Jadi kita di gereja ada grup Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi yang belum masuk nanti saya coba tawari mau enggak masuk di grup gereja supaya ada renungan. Saya kirim pelajaran setiap malam. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di OBS sepanjang minggu ini ya. Lanjut yang berikutnya. Yang pertama ada 3 hal yang kita akan lihat. Ibrani 2 ayat 8. Saya baca pelan-pelan Bapak Ibu simak. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ini fakta sudah dan fakta belum. Alkitab berkata segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Makanya di salib dia berkata, sudah selesai, finish, it's perfect, sempurna, sudah selesai, tetelestai. Tapi nyatanya hidupku belum selesai Pak, utangku belum selesai, masalahku belum selesai. Nah fakta ini. Nah nanti kesimpulannya bagaimana? Sabar sampai kesimpulan saudaraku ya. Tuhan berkata, Alkitab berkata segala sesuatu, jadi bukan sebagian ya, semuanya sudah ditaklukkan. Sakit penyakitmu, utangmu, masalahmu, kesulitanmu saudaraku, semuanya sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, semua ditaklukkan. Ya, tapi yang ungu, biru muda ungu, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Sama seperti kadang-kadang kita suka menyadari begini. Alkitab berkata bahwa di kayu salib oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Ya kan? Di kayu salib Yesus sudah menanggung sakit penyakit kita. Itu fakta, harus kita akui. Tapi fakta yang berikutnya kita sakit. Bagaimana memadukan fakta ini? Ada sudah, ada belum. Sudah disembuhkan. Tapi fakta yang satu, kita masih tetap sakit. Sabar, kita nanti akan simpulkan. Yang berikutnya, next. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini harus dipegang fakta ini. Perkatakan, aku putrani Gusti. Aku anaknya Tuhan Yesus. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Yang berikutnya, sebelum kita simpulkan. Filipi 3 ayat 20, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kalau kita sudah warga negara sorga, kita boleh keluar masuk, kita boleh mengakses sorga kapanpun dan situasi apapun. Yang setuju katakan amin. Karena kita warga negara sorga kok. Kita boleh mengakses, kita boleh keluar masuk. Nah Bapak Ibu, untuk menghadirkan sorga, itu hadirat Tuhan. Nah kemudian, saya tambah, untuk yang datang 2 kali. Catat saja, Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini, akan terikat di sorga.
dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bayangkan kita masih di sorga, kita masih di bumi, tapi kita bisa melepaskan apa yang ada di sorga. Karena Tuhan kasih kuasa kepada kita. Ya. Kita bisa mengikat apa yang kita ikat. Jadi perkataan kita didengar oleh sorga. Perkataan kita tembus ke sorga. Apa yang kita lepaskan akan terlepas di sorga. Apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Jadi belajar mengembangkan iman untuk melepaskan berkat Tuhan, saudaraku. Ya, kita harus percaya bahwa kita sudah diberkati. Seperti apapun keadaan kita, seperti apapun susah kita, katakan aku sudah diberkati, aku sudah ditolong, aku sudah disembuhkan, aku sudah dikuatkan. Bagaimana kita menjelaskan ketika Yakub dia ngimpi tidur di tengah lapangan, saudaraku, di tanah lapang, bantalnya batu, lalu dia lihat tangga dan dia lihat malaikat turun naik dan dia berkata, ini pintu gerbang sorga. Padahal di bumi loh, dia berkata ini pintu gerbang sorga. Jadi artinya bumi dan sorga itu bisa terhubung. Bisa terhubung. Ya, bagaimana mungkin Paulus bisa melihat penglihatan tentang sorga di Pulau Patmos? Pulau Patmos itu pulau pembuangan, pulau penderitaan. Susah dia di Patmos. Tapi di tempat yang gersang susah, dia dapat penglihatan sorga. Faktanya di sini susah, senang, susah, sulit, nggak enak fakta fisiknya, tapi fakta rohnya senang lihat surga, penglihatan surga. Jadi Bapak Ibu, ada fakta sudah, ada fakta belum. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke. Akhirnya, next. Kita akan bandingkan ini untuk semakin memahami. Ini ayat di atas yang sudah kita baca tadi. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Perhatikan terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, terbitan 2014. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita, Yesus. Kalau Bapak Ibu tidak mau percaya ini silakan, tapi saya memilih percaya. Ini secara rohani, saya sudah duduk bersama dengan Yesus. Ini secara rohani, saya diberi kuasa oleh Yesus. Ini secara rohani, saya sudah dilindungi, ditolong, diberkati karena saya sudah dapat posisi di sorga. Walaupun hari ini tubuh saya masih di bumi, tapi saya sudah terhubung dengan sorga. Kalau saya memilih percaya, walaupun kelihatannya aneh. Nah, kenapa orang-orang berkata, ini aneh pengajaran, gak mungkin. Kenapa? Apa yang terjadi? Next, kesimpulan. Ada fakta jasmani dan ada fakta rohani. Ngerti? Yang sudah itu adalah fakta rohani. Yang belum itu adalah fakta jasmani. Dua, kita tidak bisa memilih untuk mempercayai salah satu fakta. Kita harus mempercayai kedua fakta itu. Karena kita ini makhluk jasmani tetapi juga rohani. Tiga, ini masalahnya. Manusia jasmani akan lebih mudah mempercayai hanya fakta jasmani. Tetapi manusia rohani akan percaya keduanya. Masalahnya ada pada nomor 3. Kenapa kita susah mengerti pengajaran ini? Ya enggak bisa toh, faktanya aku susah, faktanya aku miskin, faktanya aku bodoh, faktanya aku kalah, faktanya aku sakit, faktanya aku menderita. Semua yang negatif yang kita percayai. Kita susah mempercayai fakta rohani bahwa kita itu sudah bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah dibangkitkan. Jadi artinya untuk bisa memahami kedua fakta ini, kita perlu iman yang bertumbuh. Kita perlu mengembangkan manusia, iman kita. Untuk ngerti, oh iya, aku masih di bumi. Tapi kedudukanku secara rohani itu mulia.
Aku disayang Tuhan, aku anak Tuhan, Tuhan melindungi aku walaupun aku gak lihat perlindungannya. Semua yang aku butuhkan sudah Tuhan sediakan walaupun aku belum lihat. Haleluya. Tuhan itu menciptakan makanan dulu baru manusia. Nanti baca Kejadian 1, Kejadian 2. Tuhan ciptakan makanannya dulu baru ciptakan manusianya. Tuhan ciptakan tempat tinggal manusia baru manusianya ada. Saya percaya semua kebutuhan kita pun sudah disiapkan oleh Tuhan sebelum kita melihatnya. Haleluya. Itu fakta rohani yang harus kita percayai. Jadi mari kita semakin setia datang beribadah. Dengar saudaraku renungan-renungan, bertumbuh secara iman untuk kita bisa mengerti fakta rohani kita. Tuhan itu ciptakan mata ini untuk penglihatan jasmani, tapi Tuhan ciptakan hati itu untuk melihat hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural. Ya, puji Tuhan. Di dunia mistik, di dunia goib, saudaraku, orang itu bisa lihat kerajaan kegelapan. Faktanya dia di kuburan. Kuburan itu kan tempat yang tidak enak lah ya, bukan tempat yang baik. Tapi ketika dia semedi, ketika dia bertapa di sana, dia diperlihatkan kerajaan yang indah. Kok bisa? Ini mistik loh. Mistik aja setan bisa bikin begitu. Masa Tuhan gak bisa bikin begitu? Setan hanya niru. Tuhan bisa, kita sedang susah, tapi kita dipenuhi damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Kita seperti sedang merasakan situasi yang gak enak, tapi kita merasakan sorga. Itu bisa terjadi. Kita sedang sakit, tapi kita kok tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, walaupun sakit enggak ngelokro karena sakit itu bisa terjadi. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, next. Ini pengajaran minggu pertama. Kalau Bapak Ibu yang datang minggu pertama perjamuan kudus, ada satu halaman ini. Hidup kekal tidak dimulai ketika manusia mati. Ayatnya Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup kekal ketika mereka mengenal Yesus. Hidup kekal dimulai ketika manusia mengenal Yesus. Jadi ada istilah eternity now. Eternity itu kekal, now itu sekarang. Jadi Alkitab mengajarkan konsep kekekalan sekarang. Ada banyak ayatnya, nanti saya akan lanjutkan di OBS. Yang terakhir, next. Coba C seberapa sih? Karena itu sebelum pulang, mari kita perkatakan dalam doa. Ya, aku sudah dibangkitkan, aku sudah diberkati, aku sudah ditolong Tuhan, aku sudah menang, aku sudah dikuatkan, dan seterusnya. Apapun kebutuhanmu, aku sudah disembuhkan. Ya, hutangku sudah lunas dalam nama Yesus. Rumah tanggaku dipulihkan dalam nama Yesus. Suamiku bertobat dalam nama Yesus. Ya, istriku berubah, anak-anakku berubah. Ya, aku diberkati, aku enggak susah, aku enggak kurang, aku dicukupkan. Aku merdeka, aku bahagia bersama dengan Tuhan sekalipun situasinya tidak memungkinkan. Haleluya. Mari tutup kepala, tundukkan kepala, tutup mata kita. Haleluya, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang. Haleluya. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Haleluya. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu ya Tuhan itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari di tempat dudukmu sembah Tuhan. Kami percaya surga terbuka. Kami percaya surga ada di sini. Aku percaya kemenangan sudah terjadi. Aku percaya pemulihan terjadi. Aku percaya Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Seseorang menceritakan kepada saya ketika hidup lamanya menjalani ritual-ritual mistis. Seseorang baru saja cerita kepada saya. Dia berkata, "Pak, ketika saya di dunia mistis,
ternyata yang namanya uang goib itu benar-benar ada. Jadi setan bisa kasih uang goib dan kemudian dinyatakan dalam bentuk nyata. Saya geleng-geleng, kurang ngajar ini setan. Bayangkan setan saja bisa mewujudkan yang tidak kelihatan, yang goib, menjadi uang nyata. Makanya banyak orang cari pesugihan, saudara. Setan saja bisa. Mari percaya bahwa dia hanya niru Tuhan. Tuhan bisa melakukan lebih dari yang setan lakukan. Sorga itu penuh dengan kelengkapan semua kebutuhan kita. Kita itu punya tabungan sorga. Kita punya warisan sorga. Dan Tuhan bisa wujudkan itu dalam bentuk fisik. Asal kita percaya, berjalan, berserah kepada Dia. Saya tidak sedang mengajar Injil kemakmuran. Tapi mari kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada fakta sudah, ada fakta belum. Mari kita percaya fakta sudah. Di tempat engkau berdiri katakan, Tuhan, aku sudah ditolong. Aku sudah disembuhkan. Aku sudah dikuatkan. Aku sudah dipelihara Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Tuhan sudah memulihkan aku. Tuhan sudah menjawab aku. Tuhan sudah melengkapi dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhanku. Aku sudah ditolong, aku sudah dikasihi, aku sudah diberkati Tuhan. Aku sudah ada dalam rencana-Mu. Aku percaya aku ada di sorga bersama Yesus. Aku punya hak atas kerajaan sorga. Aku punya segalanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
segalanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan, tanda kami berserah kepada Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan, kami tidak bisa tanpa Tuhan, kami tidak kuat tanpa Tuhan. Tapi firman-Mu berkata kami sudah dibangkitkan, kami sudah bersama-sama dengan Yesus di sorga. Biarkan kami mempercayai fakta rohani ini, biarkan kami mempercayai fakta yang sudah ini Tuhan. Karena biarkan kami memahami betapa dahsyatnya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, mereka akan pulang, mereka akan bawa berkat, mereka akan jadi berkat, mereka akan menjadi kuat, mereka akan menjadi saksi Tuhan, mereka akan mengalami perkara-perkara iman, mujizat, keajaiban, peristiwa-peristiwa yang janggal, tapi mereka alami di dalam Yesus. Dan sekarang pulanglah, bawalah berkat, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Shalom semuanya.